Halo, balik lagi bersama gue Jamal di film Breakdown Universe. Kali ini gue akan nge-recap alur cerita dari film Justice League Dark Apocalypse. Film ini merupakan film terakhir di semesta DC Animated Universe atau final dari seluruh semesta film DC ini. Meskipun ini film animasi, namun ceritanya tak kalah keren dengan live actionnya. Tanpa basa-basi, kita mulai saja filmnya. Film berawal dari rencana Justice League yang sedang melakukan rapat besar-besaran di markasnya di kapal luar angkasa. Rapat yang dipimpin oleh Superman itu merencanakan bahwa anggota Justice League, Teen Titans, dan Justice League Dark yang berisi superhero kuat akan menyerang planet Apokalips, tempat tinggal dari Darkseid. Karena Darkseid dirasa sebuah ancaman besar bagi planet bumi. Mereka takut jika Darkseid akan kembali menginvasi bumi seperti kejadian yang sudah-sudah. Sehingga Superman beranggapan bahwa mereka harus membunuh Darkseid terlebih dahulu, maka bumi akan aman. Meskipun ada pro dan kontra di antara mereka yang tidak setuju beranggapan bahwa rencana Superman ini terlalu dini karena mereka tidak mengetahui informasi apapun tentang planet Apokalips dan pasukan Darkseid. Namun Superman tetap bersikeras ingin menyerang Apokalips duluan sebelum Darkseid menyerang ke bumi. Maka misi menyerang Apokalips pun dimulai, sedangkan anggota Teen Titans standby di bumi untuk mengamankan keadaan bumi. Akhirnya penyerangan pun dimulai dengan menggunakan sebuah kapal dan portal yang diciptakan oleh Cyborg. Sesampainya di planet Apokalips ternyata tidak sesuai dengan rencana karena Darkseid sudah mengetahui rencana tersebut. Darkseid mengetahui rencana Justice League lewat mata kirinya Cyborg. Buat yang bingung, Cyborg itu tercipta dari teknologinya Darkseid sehingga fungsi mata kirinya itu adalah sebagai kamera pengawas atau mata-mata dari Darkseid itu sendiri. Namun, hal itu tidak disadari oleh Justice League bahkan Cyborg itu sendiri. Selama ini Darkseid sudah menyiapkan pasukan yang lebih kuat dari Parademons, yaitu Paradooms, sebuah monster kolaborasi dari DNA Paradoom dan Doomsday. Gila sih, ini kuat banget. Alhasil, seluruh anggota Justice League dihajar habis-habisan dan misi penyerangan pun malah berubah menjadi misi bunuh diri. Beberapa superhero pun mati dan ada juga beberapa superhero yang dibiarkan hidup dan menjadi bawahan Darkseid. Akhirnya dengan kekalahan Justice League, Darkseid berhasil menginvasi bumi dan bumi dibuat menjadi seperti neraka oleh pasukan Darkseid. Bahkan beberapa anggota Teen Titans yang berjaga di bumi pun dibunuh oleh Paradooms. Beberapa superhero yang dijadikan bawahan Darkseid diantaranya adalah The Batman. Dia dibiarkan hidup dan menjadi jenderal sang penguasa Darkseid, menjadi tangan kanannya Darkseid di planet Apokalips. Dan Lex Luthor menjadi kacung di bumi dan menjadi yang mengawasi bumi. Dan Superman dibiarkan hidup oleh Darkseid, tetapi tubuhnya disuntikan dengan cairan Kryptonian sehingga Superman kehilangan kemampuan kuatnya. Justice League yang sudah kalah, keadaan bumi yang sudah tidak layak huni, dan pasukan Darkseid yang menghancurkan seluruh umat manusia serta mengambil sumber daya bumi. Namun Superman tidak menyerah meskipun ini sebuah tragedi yang harus dibayar mahal. Setelah kejadian itu, Superman dan Lois Lane beserta Raven berniat untuk mengumpulkan superhero yang tersisa di bumi dan berusaha kembali untuk mengalahkan Darkseid. Namun mereka butuh seorang yang mempunyai peran penting. Dia mempunyai peran penting dan menjadi tokoh sentral di film ini. Dia adalah John Constantine, sang penyihir handal yang sangat kuat. Meskipun sebelumnya dia juga ikut andil dalam penyerangan, namun dia berhasil kabur dengan sihirnya. Dan itu membuat mentalnya down karena pada saat penyerangan juga kekasihnya Zatanna itu tewas oleh Paradooms. Superman yang lemah akhirnya menemui John di sana. Terlihat juga ada iblis Ertigan bersama John. Mereka berdua terlihat frustasi dan tidak ada semangat karena keadaan bumi sudah hancur. Superman mengajak kembali John untuk memulai dari awal dan mengembalikan dunia ke seperti semula. Constantine yang benci terhadap Superman awalnya menolak permintaan itu. Namun karena Superman mengingatkan Zatanna, akhirnya John pun ikut bergabung dengan Superman. Rencana awal Superman adalah untuk mencari Damian Wayne atau Robin untuk merekrutnya. Singkat cerita, mereka berhasil bertemu dengan Damian meskipun disambut oleh beberapa ninja dari anak buahnya Damian. Sama seperti John Constantine, Damian pun membenci Superman karena dialah penyebab dari semua ini.
sehingga Robin kehilangan ayahnya, yaitu Batman. Namun Robin yakin dia bisa kembali menyadarkan ayahnya yang dicuci otaknya oleh Darkseid. Dengan begitu berarti mereka harus pergi ke planet Apokalips. Namun untuk pergi ke planet Apokalips mereka harus menggunakan portal ke Apokalips di sebuah tower yang dijaga oleh Lex Luthor yang mengawasi pengiriman sumber daya bumi ke Apokalips. Di sisi lain, Lois Lane sedang bernegosiasi dengan Suicide Squad untuk memintanya bergabung. Suicide Squad pada saat itu dipimpin oleh Harley Quinn dan mereka setuju untuk bergabung dengan Lois Lane. Lalu Lois Lane menjelaskan rencananya untuk menyerang 2 dari 3 bor inti bumi. Itu dilakukan untuk mengalihkan perhatian para Dooms sehingga Superman dan tim lainnya bisa masuk ke Apokalips lewat menaranya Lex Luthor. Dengan begitu mereka bisa mereset kembali teknologi Darkseid sehingga mereka bisa mengembalikan para Dooms kembali ke Apokalips dan menghancurkan planet Apokalips dengan cara menghancurkan inti dari planet tersebut. Sebelum Darkseid kembali, ternyata Lois Lane mendapatkan informasi bahwa Darkseid akan menyerang planet Oa atau planet dari Lantern Corps. Lalu misi pun dimulai, tapi sayang misi penghancuran ke bor pertama kurang menarik perhatian para Dooms, hanya para demon saja yang datang. Namun si Konstantin, si penyihir cerdik, tidak kehilangan akal. Dia memprovokasi Swamp Thing untuk menghancurkan bor itu sehingga itu bisa menarik perhatian para Dooms. Lalu tim yang tersisa menyusup ke menara LexCorp. Setelah mereka di sana, mereka bertemu dengan Lex Luthor. Ternyata Lex Luthor pun berkhianat terhadap Darkseid dan dia beralih membantu tim Superman. Di sisi lain, superhero yang ditugaskan menghancurkan bor tewas dicabik-cabik oleh para Dooms. Gila sih, kuat banget ini cuy, para Dooms, gila. Lalu mereka pun dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama yaitu tim Superman, John, Ertigan, dan Damian beserta Raven. Mereka akan menyerang Apokalips, dan tim Lois Lane beserta Lex Luthor dan pasukan Suicide Squad standby di menara Lex Luthor untuk menjaga portalnya. Di sisi lain, Darkseid menghancurkan planet Oa dan mengukuhkan dirinya sebagai dewa yang akan menguasai seluruh alam semesta. Berpindah ke Superman, tim mereka berhasil menyusup ke Apokalips tanpa ketahuan Darkseid. Namun mereka di sana langsung dihadang oleh pasukan Furies yang terdiri dari para superhero yang sudah dibuat menjadi cyborg seperti Wonder Woman, Martian Manhunter, Starfire, Hawkman, dan Mera. Jelas-jelas tim Superman dibuat kewalahan, namun lagi-lagi John Constantine memerankan perannya dengan epik. Dia berhasil menyadarkan Wonder Woman dan membuat Wonder Woman berpihak kepadanya dan melawan tim Furies lainnya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan masuk ke dalam markasnya Darkseid. Namun di tengah perjalanan mereka menemukan The Flash yang digunakan untuk menjadi penggerak reaktor inti planet Apokalips, dan John berniat menyelamatkannya. Sesaat dia akan menidurkan The Flash, John malah melihat fakta bahwa kejadian dari Darkseid adalah ulah dari The Flash karena The Flash menggunakan Flashpoint di masa lalu pada saat di film Justice League Flashpoint. Sehingga tindakan The Flash itu membuat Darkseid muncul di semesta ini. Udah intinya gitu, gara-gara The Flash melakukan Flashpoint itu membuat Darkseid muncul gitu. Kemudian mereka semakin masuk ke markas Darkseid, mereka juga menemukan cyborg yang sudah menyatu dengan teknologi Darkseid. Lalu lagi-lagi John Constantine menyadarkan cyborg. Namun yang ditakut-takutkan datang juga akhirnya. Batman muncul beserta Darkseid. Alhasil pertarungan pun terjadi. Damian melawan ayahnya sendiri, yaitu The Batman yang sudah dicuci otaknya. Tentu Damian bukan tandingan Batman. Ketika Batman akan membunuh Damian, dia tersadar, yang membuat Batman membelot dan melawan Darkseid. Namun karena hal itu, Damian malah terkena Omega Beam-nya milik Darkseid dan seketika hangus terbakar. Melihat Damian yang tewas, Raven pun kehilangan kesadaran dan membebaskan ayahnya yang bersemayam di dalam tubuhnya, yaitu adalah Iblis Trigon yang sangat kuat. Setelah Iblis Trigon itu bebas, awalnya John berniat bernegosiasi dengan Iblis Trigon untuk melawan Darkseid. Namun Trigon malah merasuki tubuh Superman dan membuat John tewas. Dan Trigon Superman pun melawan Darkseid untuk menentukan siapa yang paling kuat. Di sisi lain, Lois Lane dan tim Lex Luthor di bumi sudah terdesak, tidak bisa menahan serangan para Dooms, yang berarti itu membuat mereka harus meledakkan diri. Sebelum meledakkan diri, ia membuat pesan siaran kepada tim di Apokalips, dan akhirnya pun tim di bumi mati. Hal itu membuat Superman bangkit dan terpisah dari Iblis Trigon karena kehilangan orang yang dia sayangi.
Superman yang mendapatkan kekuatannya kembali bertarung dengan Darkseid, dan Darkseid pun dihajar habis-habisan oleh Superman. Batman dan Cyborg yang sudah sadar pun menyadari bahwa mereka membutuhkan John Constantine untuk kembali. Namun John yang sudah tewas di alam akhirat, dia bertemu dengan Zatanna, yaitu kekasihnya sendiri. Ternyata kita menemukan fakta baru bahwa ketika John kabur pada saat penyerangan, itu adalah ulah dari Zatanna. Zatanna yang memberikan mantra paksaan, dan itu adalah atas perintah Batman. Ternyata Batman mempunyai plan B apabila misi mereka gagal dengan memberikan misi cadangan itu kepada John, dan sekarang ternyata sudah kesampaian. Sangat cerdas sekali Batman ini memang. Raven yang sudah menjadi White Raven karena iblis di dalam dirinya sudah menghilang, akhirnya dia menghidupkan kembali Damian, dan Konstantin dikembalikan hidup oleh Zatanna. Setelah semuanya berkumpul, John Constantine pun mempunyai ide untuk memanfaatkan Trigon agar dia terus-terusan bertarung dengan Darkseid. Rencana ini untuk mengalihkan perhatian Darkseid saat Cyborg mengembalikan Paradox ke Apokalips dan mengirimkan kembali superhero ke bumi. Singkat cerita, mereka berhasil mengembalikan Paradox ke Apokalips dan mengembalikan superhero lainnya ke bumi, serta mengunci Darkseid dan iblis Trigon selama-lamanya di planet Apokalips. Akhirnya misi pun selesai. Sesampainya di bumi, ternyata keadaan planet bumi sudah tidak layak huni karena cairan inti bumi sudah menghilang, serta kematian yang sudah tak terhingga dari penduduk bumi. Singkatnya, bumi mengalami kiamat. Lalu tidak ada cara lain lagi untuk mengembalikan bumi ke keadaan seperti semula. The Flash yang menyadari ini semua karena ulahnya saat melakukan Flashpoint, memutuskan untuk membuat Flashpoint baru dan menghapus timeline yang sudah ada. Buat yang bingung kenapa ini semua salah The Flash, karena The Flash di film sebelumnya melakukan Flashpoint dengan menyelamatkan ibunya, sehingga karena kejadian itu malah menimbulkan kekacauan dan menghadirkan Darkseid di timeline ini, gitu singkatnya. Jadi intinya The Flash itu mengacaukan timeline yang ada di universe sekarang, sehingga itu memicu munculnya Darkseid di universe ini, dan cerita pun selesai. Itulah cerita dari Justice League Dark Apocalypse, dan film ini menjadi film penutup dari universe DC Animated. Sebenarnya film dari universe ini ada banyak, namun saya baru membahas 2 video saja. Jika kalian ingin request film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari gue, jangan lupa like kalau kalian suka, dan sampai jumpa di film selanjutnya.